Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Renaldi Purnajayansyah dengan NIM 2284035 dari Prodi S1 Arsitektur. Di sini saya akan membuat video sebuah di mata kuliah kepemimpinan untuk memenuhi tugas akhir yaitu UAS ujian akhir semester dengan mata kuliah kepemimpinan dengan dosen pengampu Pak Sudarmawan MT. Baik, semuanya langsung saja. Yang pertama itu jelaskan apa konsep dirimu tentang kepemimpinan. Yang pertama dari konsep kepemimpinan, menurut saya kepemimpinan itu seperti jadi nakoda. Dan dari nakoda kapal bukan hanya seorang soal memberi atau perintah, tapi lebih untuk memastikan semua orang sampai ke tujuan dengan selamat. Seorang pemimpin yang baik itu bisa didekati, bukan ditakut. Mau didengar, bukan hanya mau didengarkan. Mengajak kolaborasi, bukan sok sendiri. Intinya, pemimpin itu sama dengan melayani tim supaya mereka bisa berkembang. Selanjutnya, yang kedua, itu ceritakan kesuksesan kepemimpinan yang pernah kamu alami, baik kamu sebagai pemimpin ataupun yang dipimpin. Baik, yang kisah sukses yang pernah saya alami yaitu proyek kampus yang mana yang berhasil waktu jadi ketua kelompok bikin presentasi. Kampus awalnya berantakan banget, anggota pada sibuk sendiri-sendiri, dan akhirnya saya bikin pertemuan santai sambil ngopi, bukan formal di ruang kelas. Tanya langsung ke masing-masing anggota, apa skill kamu yang bisa dipakai untuk proyek ini, dan kasih tenggat waktu yang realistis itu sama dengan pengingat melalui WhatsApp. Hasilnya yaitu presentasi kami jadi yang paling menarik karena semua anggota merasa punya bagiannya sendiri-sendiri. Lanjut, yaitu yang ketiga, itu ada ceritakan kegagalan kepemimpinan yang pernah kamu alami. Yang kegagalan kepemimpinan yang pernah saya alami yaitu ada kegagalan pahit, yaitu di seminar, yang mana seminarnya sendiri tuh amro, pernah ngadain seminar kampus tapi tamunya sepi, terbilang sepi tapi lumayan ramai. Ada sistem error dan moderator kagok. Penyebabnya itu sendiri ada asumsi sendiri-sendiri dari pribadi. Udah biasa ngulas acara, nggak perlu persiapan detail. Ego, semuanya ego, nggak mau ngalah dengan ego. Mau mendelegasikan ke orang yang lebih kompeten. Gas, acting, nyalain panitia lain. Ketika ada masalah, hasilnya acara jadi bahan sindiran sedia. Tapi justru ini jadi pelajaran paling berharga. Yang selanjutnya itu nomor 4, dari dua cerita di atas lakukan analisa faktor-faktor yang berpengaruh yang mana terhadap kesuksesan ataupun kegagalan kepemimpinan tersebut. Yang mana analisis faktor sukses atau kegagalan lebih detail dengan contoh nyata, yaitu saya bagi dua faktor, yaitu yang pertama ada faktor kesuksesan proyek kampus, kolaborasi aktif. Contohnya sendiri itu ada anggota yang mana tim yang pemalu saya meminta bantuannya di bagian penelitian sesuai keahliannya masing-masing daripada dipaksa presentasi. Ya, itu sama dengan hasil kerja lebih cepat karena orang mengerti bidangnya. Komunikasi manusiawi, pakai pakai bahasa casual. Bro, kira-kira bagian lo bisa kelar kapan gitu? Butuh bantuan nggak? Yang mana efeknya sendiri itu tim tidak merasa diintimidasi, umpan balik cepat setiap ada masalah, langsung diomongin. Misal slide-nya bagus tapi fontnya kecil banget, bisa diperbesar lagi nggak?
Yang mana itu sendiri, yang lanjut lagi yaitu poin kedua yang B, yaitu faktor kegagalan seminar. Yang dari faktor kegagalan seminar sendiri itu ada ego dari setiap anggota tim dan sehingga yang pertama itu ada so tahu asumsi sistem akan lancar karena tahu tahun lalu fan-fan aja, padahal teknisnya berbeda. Dampak big error Fasariha, penonton pada gelisah, manajemen krisis, amatir, sang moderator, kakuk malah cuekin alih-alih mengambil alih sambil bercanda untuk mencairkan suasana tidak siapan mental peserta komplain langsung efektif. Ini kan gratis. Alih-alih berapa sih merespon dengan solusi. Sukses itu ialah sama dengan kombinasi empati sama plus ilusi plus transparansi, gagal sama dengan efek ego plus asumsi plus persiapan asal-asalan yang mana itu sendiri berdampak pada acaranya. Lanjut yang kelima itu ada yang kelima itu ada berdasarkan dua cerita di atas jelaskan peran kepemimpinan diri. Yang mana peran kepemimpinan diri ini pelajaran yang sangat penting, kesadaran diri, sadar banget kalau saya tuh bukan Superman yang butuh waktu yang padat. Pengaturan diri hingga ngerusuh-ngerusuh, mengambil keputusan saat saat emosi, akuntabilitas, berani ngaku salah kalau salah. Ini sudah susah tapi perlu gitu. Yang selanjutnya itu nomor 6, yang mana kepemimpinan dalam organisasi tidak lepas dari kepemimpinan berpikir dan kepemimpinan bertindak. Jelaskan apa saja yang harus dipikirkan oleh seorang pemimpin. Jelas juga apa saja yang harus dilakukan seorang pemimpin. Yang mana otak dan tangan pemimpin yang harus dipikirkan. Zaman itu sendiri apa dampak jangka panjang dari keputusan ini? Gimana uh, caranya bikin tim dan terus bikin tim bareng apa yang bisa saya tingkatkan dari diri sendiri yang harus dilakukan jadi pendengar aktif, jangan cuma menunggu giliran bicara, kasih apresiasi, ucapan keren, lanjut bisa naikin motivasi. Contoh yang mana jangan minta rajin kalau sendiri suka molor gitu. Yang selanjutnya itu nomor 7, yang mana jelaskan visi pribadimu, jelaskan visi dan misi pribadi, jelaskan tujuan pribadimu apa saja, apa sasaran yang sasaran pribadimu sendiri. Nah, visi misi diri saya yang mana itu visi menjadi pemimpin yang dikenang karena bermanfaat bukan karena jabatan. Misi yang mana bangun hubungan yang tulus, bukan cuma jaringan buat cari untung, belajar suatu yang baru tiap tahun, skill kepribadian, tujuan dan sasaran 6 bulan ke depan, ikut latihan public speaking 1 tahun, bikin proyek sosial minimal 1 kali, yang mana itu kita menjadi seorang pemimpin yang dihargai dan kita membuahkan hasil di situ sendiri. Lanjut yaitu yang ke-8, yang mana jelaskan peran kesadaran dan pemahaman terhadap hukum-hukum semesta dalam kepemimpinan. Yang mana hukum semesta dan kepemimpinan pernah mendengar hukum tabur tuai, yang mana apa yang kita tanam itu yang dituai. Kalau ke tim kita tanam kesombongan, yaitu tuai pembangkangan. Tanam empati, yaitu tuai loyalitas. Jadi pemimpin sama dengan sadar bahwa setiap aksi punya reaksinya sendiri-sendiri. Lanjut yaitu yang nomor 9, yang mana jelaskan konflik yang pernah kamu alami berdasarkan pengalaman konflik tersebut, dan setelah menempuh mata kuliah kepemimpinan, jelaskan maknamu terhadap pengalaman konflik tersebut, apa pentingnya konflik buat kehidupanmu, mana yang kamu pilih, menghindari konflik, menghadapi konflik, atau mengelola konflik. Jelaskan alasan atas pilihanmu tersebut.
Baik, yang mana cerita konflik dan pembelajaran konflik yang dulu pernah perang dingin sama teman sekelas karena perbedaan pendapat soal tugas. Yang dulu jadi silent treatment, nggak produktif, sekarang setelah belajar kepemimpinan, ini mengelola konflik, ajakin diskusi tatap muka, cari solusi, one-one gitu. Pentingnya konflik. Justru bikin hubungan lebih kuat kalau diselesaikan dengan baik-baik sendiri gitu. Ya itu alasannya sendiri, pilihan yang alasannya yang mana kalau konflik itu sama dengan menghindar, sama dengan masalah numpuk. Hadapi frontal sama dengan bisa jadi panas, kelola sama dengan bisa jadi momentum perbaikan. Yang lanjut yaitu yang poin terakhir, yang mana sebagai seorang pemimpin, buatlah nasihat pada dirimu sendiri. Jadi untuk nasihat untuk diri sendiri, hey kamu yang ada di video ini, iya kamu yang ada di video ini, diri aku, jangan lupa jadi pemimpin itu tugas belajar seumur hidup. Gak usah malu minta bantuan, bahwasanya seorang pemimpin yang mana tidak malu dan terus untuk bertanya. Terima kasih sama orang-orang yang pernah kesusahan karena kekuranganmu. Mereka adalah guru terbaik. Terus semangat ya. Dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renaldi Purnajaisya dengan NIM 2284035, Prodi Arsitektur, mata kuliah kepemimpinan dengan dosen mengampu Pak Sudirman MT. Mohon maaf lebih dan kurangnya dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.